Sendang Rejo merupakan desa kecil yang terletak di paling utara Kabupaten Gunung Kidul dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Walaupun desa Sendang Rejo tergolong desa kecil, tetapi kehidupan di sini sangat makmur dan harmonis. Sendang memiliki arti yaitu ilmu. Sendang menjadi tempat mencari ilmu, sehingga tempat ini akan menjadi rejo atau ramai jika kita mampu mengambil dan menerapkan ilmu itu. Desa Sendang Rejo adalah hutan yang awalnya tidak berpenghuni. Suatu hari, terdapat orang Sendang atau Ngerangan berencana membuatkan rumah untuk anggota keluarganya di hutan tersebut. Kehidupan keluarga tersebut sangatlah makmur, hingga akhirnya dapat membangun rumah lagi untuk generasi selanjutnya. Hutan yang dulunya tak berpenghuni, kini menjadi sebuah daerah yang sangat ramai dan makmur. Mendengar berita tersebut, salah seorang dari keluarganya yang masih tinggal di Sendang atau Ngerangan seketika berkunjung dan merasakan kehidupan di daerah itu. Sampai akhirnya, seseorang tersebut memberi nama daerah itu dengan nama Sendang Rejo. Kini, desa Sendang Rejo masih tetap menjadi desa yang makmur. Kehidupannya yang harmonis dan suasana desa yang tenang menjadikan desa ini tetap segar dan lestari. Desa ini dulunya juga mempunyai pimpinan, yaitu bernama Pangeran Sendang. Banyak sekali peninggalannya dan keunikan serta keanehan yang terjadi di dalam sejarahnya. Sendang Rejo mempunyai seorang pemimpin yang bernama Pangeran Sendang. Pangeran Sendang berasal dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit memiliki beberapa prajurit bergada yang berasal dari Wonosari, Ngawen, Tancep, dan salah satunya dari Sendang Rejo. Dahulu, Sendang Rejo adalah desa yang paling dihormati oleh desa atau daerah lain. Salah satunya yaitu Desa Juruk atau Banteng Wareng II, karena daerah tersebut hanya dipimpin oleh seorang bupati, sedangkan desa Sendang Rejo dipimpin oleh seorang pangeran. Di suatu masa, ada konflik antara Pangeran Sendang dengan Bupati Juruk. Konflik antara Pangeran Sendang dengan Bupati Juruk itu dikarenakan masalah pertentangan karena bupati yang hanya sebagai bawahan pangeran berani melawan seorang pangeran. Pangeran ingin menjaga Nyai Gading Mas dan Kiai Gading Mas yang ada di Gunung Gambar karena ada permasalahan yang melanda mereka dan diserang oleh pasukan gelang-gelang. Konflik tersebut semakin lama semakin besar dan akhirnya terjadilah perang yang sangat menakutkan dan menimbulkan banyak korban. Sebelum Pangeran Sendang berperang melawan Bupati Juruk, beliau mengasah pusaka atau senjata di batu yang sampai sekarang masih ada. Batu itu diberi nama Watu Ungkal. Batas perang antara Pangeran Sendang dan Bupati Juruk yaitu di daerah Watu Ungkal. Dulunya, Watu Ungkal sangatlah besar, namun karena termakan oleh zaman, ukuran batu tersebut menjadi berkurang. Selain itu, akibat dari gempa bumi pada tahun 2006 lalu, mempengaruhi letak batu tersebut, sehingga sedikit berubah dari posisi semula. Konon, di bawah batu tersebut digunakan untuk menyimpan pusaka atau harta karun. Tetapi, sampai sekarang, pusaka dan harta karun tersebut belum ada yang mengambilnya. Setelah perang Pangeran Sendang melawan Bupati Juruk selesai, kerukunan antara kedua desa tersebut selalu diterapkan untuk kedamaian dan ketentraman generasi berikutnya. Akibat dari perang antara Pangeran Sendang dengan Bupati Juruk,
terdapat larangan untuk warga Sendangrejo atau generasi selanjutnya, yaitu agar tidak menikah dengan orang dari desa Juruk, karena apabila ada yang melanggar larangan tersebut, hubungan mereka tidak akan tentram dan akan terjadi kematian di antara keluarga pasangan. Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said adalah seorang pejuang anti kolonial, perintis berdirinya dinasti Mangkunegaran Solo. Gunung Gambar merupakan sebutan untuk bukit dengan puncak batuan kars dengan ukuran besar. Menurut sang juru kunci, Gunung Gambar dulunya bernama Alas Gempol, tempat pelarian dan bertapa Ki Ageng Gadingmas dari Majapahit. Lokasi Gunung Gambar menjadi tempat penyelenggaraan sadranan setiap setahun sekali setelah panen. Tradisi ini bermula dari permintaan Ki Ageng Gadingmas kepada para pengikutnya untuk mengirimkan makanan di atas gunung sampai Ki Ageng mencapai moksa hilang tanpa jejak. Beratus tahun kemudian, tradisi mengirim persembahan suci kepada Ki Ageng Gadingmas terus dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan kepada sang leluhur. Lokasi digelarnya sadranan berada di puncak Gunung Gambar, yaitu di bawah bebatuan besar yang dipercaya pernah menjadi tempat bertapanya Pangeran Sambernyawa. Petilasan Ki Ageng Gadingmas tidak jauh dari puncak. Banyak masyarakat yang mengunjungi tempat tersebut jika ada keinginan yang hendak tercapai. Perubahan Gunung Gempol menjadi Gunung Gambar terjadi pada masa hidup Pangeran Sambernyawa sekitar abad ke-17. Raden Mas Said atau Sambernyawa sengaja bertapa di atas Gunung Gempol yang angker guna mencari wangsit agar bisa mengusir kaum penjajah dari Kartasura. Di puncak tersebut, Pangeran Sambernyawa mendapatkan wangsit berupa gambaran strategi yang harus digunakan untuk meraih kemenangan. Gambaran strategi tersebut yaitu menyerang penjajah dari pinggir dan mendapatkan jenang katul. Setelah melakukan perintah tersebut, Pangeran Sambernyawa senantiasa menang melawan pasukan, sehingga Raden Mas Said dijuluki Pangeran Sambernyawa. Semenjak itulah, kawasan Gunung Gempol berubah menjadi Gunung Gambar sudah mendapatkan petunjuk. Petilasan Pangeran Sambernyawa di Gunung Batu menyisakan bukti sejarah dari sosok Raja Mangkunegaran pertama ini, berupa batu dengan bekas tangan kaki dari pangeran. Terdapat juga sumber air yang dipercaya berkhasiat bagi masyarakat yang berkunjung di sana. Dahulu, di desa Sendangrejo ada seorang bernama Suto yang setiap hari bekerja sebagai petani. Setelah bekerja dengan keras, sang istri selalu mengirim bekal makan untuk suaminya pada siang hari. Setelah beberapa hari, saat istrinya mengirim makanan kepada sang suami berkata kepada istrinya apabila tempat ini sejuk dan nyaman baginya. Lalu, Mbah Suto meminta izin kepada istrinya jika ingin menginap atau tidur di sawah tersebut. Sang istri memperbolehkan suaminya untuk tidur di sawah yang digarapnya. Lambat laun, sang istri merasakan kejanggalan pada sang suami karena makanan yang setiap hari dikirim olehnya masih utuh, dan ketidakhadiran sang suami di tempat menjadi kekhawatiran sang istri. Kemudian, sang suami berkata kepada istrinya apabila beliau ingin dikirimkan makanan berupa jenang bekatul yang sering dimakan oleh Suto Ketepu, dan menyuruh istrinya menaruh di atas batu yang berbentuk menyerupai kursi. Kegiatan istrinya itu dilakukan setiap hari. Walaupun sang suami tidak menampakkan dirinya,
Tetapi sang istri selalu mengirimkan makanan jenang bekatul. Sampai akhirnya, karena sang suami tadi tidak kunjung datang, sang istri memanjatkan doa. Warga meyakini bahwa Mbah Suto Ketepu itu masih ada dan menjaga keamanan untuk warga Sendangrejo. Mbah Suto Ketepu memiliki hewan peliharaan berwujud siluman berupa macan putih yang bernama Singo Petak dan ular berwarna putih bernama Sardulo Seto. Macan putih dan ular putih bertugas menjaga Suto Ketepu dan warga Sendangrejo. Setelah itu, ada seorang yang menjuluki daerah tersebut dengan nama Suto Ketepu. Dari sejarah tersebut, warga Sendangrejo terus melakukan doa kepada Mbah Suto Ketepu dengan memberikan sedekah berupa makanan hasil bumi dan dikumpulkan di area makam atau tempat Mbah Suto Ketepu beristirahat. Lalu, juru kunci memberikan doa kepada Yang Maha Kuasa untuk Mbah Suto Ketepu agar selamat dan tenang, sehingga desa Sendangrejo menjadi aman dan makmur. Upacara Rosulan dilakukan untuk bersih desa dan sedekah bumi atas hasil panen yang melimpah. Acara ini mempunyai keunikan, yaitu warga Sendangrejo selalu berbondong-bondong datang karena terdapat hiburan berupa ledekan yang diiringi dengan gamelan, sehingga terlihat lebih menarik dan unik. Konon katanya, ledekan tersebut adalah kesenian yang disukai oleh Mbah Suto Ketepu. Oleh karena itu, setiap mengadakan acara Rosulan selalu menghadirkan hiburan ledekan. Penonton bisa menciumkan putranya ke ledek atau penari tersebut. Menurut mitos, hal ini dilakukan agar anak tersebut menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan semakin cerdas. Makanan yang disajikan dalam acara tersebut diantaranya ayam bakar, buah-buahan, nasi, lauk, ketan, dan masih banyak lagi. Makanan khas yang terdapat di acara sedekah bumi atau Rosulan yang biasanya diletakkan di kursi sesaji yaitu jenang bekatul. Selain sejarah dan keunikan-keunikan acara adat istiadat, desa Sendangrejo juga mempunyai larangan yang diyakini oleh warga Sendangrejo. Salah satunya yaitu warga yang belum pernah datang ke desa Sendangrejo atau pertama kali berkunjung ke desa ini tidak diperkenankan memakai atau membawa barang yang berwarna hijau tua. Karena menurut mitos, warna hijau tua adalah warna yang tidak disukai oleh Mbah Suto Ketepu. Kegiatan dan budaya tersebut sampai sekarang masih dan tetap dilakukan. Walaupun zaman sudah berbeda, kami dan warga Sendangrejo akan melestarikan budaya dan mengingat sejarah tersebut.